Setelah anak kecil ini naik, dia berbalik. Kodok ini entah dielus apanya sama anak kecil ini tadi. Dan catatan buat teman-teman, ini adalah halus. Ini adalah gaib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat misteri, semoga kisah yang saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Gali, mana Gali? Bismillahirrahmanirrahim. Sehat selalu buat kawan-kawan, sukses selalu buat rekan-rekan. Di part-part sebelumnya kita sudah banyak bercerita tentang siapa saya, tentang kegiatan saya. Pada segmen kali ini saya akan menceritakan lingkungan saya tempat tinggal. Ya, jadi waktu SMA kebetulan saya tinggal di Kebun Tebeng dan di belakang rumah saya itu masih banyak sawah. Lebih tepatnya kebun bayam. Jadi kami anak-anak muda di situ ada satu kegiatan yang sering kami lakukan adalah mencari kodok kangkung. Ya, cari kodok kangkung ini biasanya kami lakukan sehabis maghrib, ya kan? Kita habis sholat maghrib di masjid, kita pulang, kita ngumpul, kita cari kodok kangkung. Jadi kodok kangkung ini dikonsumsi sangat nikmat. Ya, singkat cerita, ada suatu malam itu aku dengan kakak-kakakku di sana, ya, ada Koko Dedi, ada Kak Boy, ya kan, ada Mas Yoga, kakakku sendiri, ya kan, dan aku adalah tim yang paling kecil. Aku adalah rombongan dari mereka yang paling kecil yang bisa dikatakan dijadikan jongos. Jadikan jongos dalam artinya kayak gini, aku yang bawain kodoknya, aku yang harus mencarinya, gitu, karena mereka hanya menangkap, dan masukkan ke karung, itu yang aku bawa. Suatu malam, di belakang rumahku itu tadi yang seperti aku jelaskan adalah kebun bayam dan di situ banyak kodok kangkung. Kebetulan lagi terang bulan. Kami berjalan berlima, ya kan, menyusuri sawah ini tadi. Hanya dengan modal senternya waktu itu senter yang besar, ya kan, senter yang besar. Kenapa? Kita membutuhkan cahaya yang bagus. Dan ini nanti akan aku ajarkan sedikit trik menangkap kodok kangkung. Ya. Di kebun ini ada satu siring itu istilahnya adalah aliran air yang dibuat oleh manusia dan itu lebarnya kurang lebih paling lebar itu 1 meter. Ya, itu kami sebutnya siring. Malam itu entah kenapa ada penampakan 1 ekor lele putih. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman ngomongnya lele, kalau kami ngomongnya itu keli. Cuman biasanya kalau keli itu kan warnanya coklat. Tapi malam itu kelinya itu atau lelenya ini tadi warnanya putih dan itu besarnya sebesar lengan ini. Air siring itu palingan 2 jengkal lah, nggak nyampe 2 jengkal. Jadi dengan air yang bersih itu kita senterin kelihatan lele itu. Ya di saat malam itu. Jadi waktu itu Koko Dedi bilang, ya kan, lihat ada lele kata dia gitu kan. Kita mau tangkap nih lele ini tadi, ya kan. Jangan diganggu. Karena apa? Kami berasumsi bahwa jarang-jarang yang namanya ada lele putih di sawah itu dan kami mikir oh ini adalah penunggunya atau ini adalah si pemilik alamnya. Tapi akhirnya apa? Kami biarkan lele itu. Dan malam itu tidak seperti biasanya kodok kangkung itu sangat ramai. Jadi bunyi itu di situ krok, kita datengin ada kodoknya. Bunyi lagi krok, kita datengin ada. Dan itu kami dapat hampir sekitar 50 ekoran lah kurang lebih ya waktu itu kodoknya. Jadi ada triknya menangkap kodok kangkung itu adalah, jadi kalau kodok itu bersembunyi kan kita dengar suaranya nih. Nanti kita senternya itu adalah nyenterin matanya si kodok ini tadi. Senter ke matanya si kodok sambil nyanyi. Jangan lupa nyanyinya ya. Kalau dulu mungkin anak-anak tahun 90-an tahu lagunya ini nih. Kalau bulan bisa ngomong. Nah, jadi itu lagunya ya kan, kita senter ke matanya dan kodok itu seperti terhipnotis, dia tidak menyadari ada gerakan-gerakan manusia
Dan itu kita tinggal tangkap pinggangnya. Dan gampang banget dapatnya. Ya. Malam pertama seperti itu. Dan malam kedua, nah kita langsung lompatin aja ya malam kedua. Kenapa? Malam itu cuman kita mendapatkan hasil panen yang banyak. Malam kedua kami ketagihan. Malam kedua kami ketagihan dan kejadian lagi. Ini masih lucu nih, masih di sini masih lucu. Malam kedua itu lele yang di tempat itu belum berpindah, masih ada di sana. Dan seperti biasa, Koko Dedi bilang, jangan diganggu lele itu, jangan diganggu. Dan malam itu kita mendapatkan hasil yang banyak juga dengan trik dan teknik yang sama. Tapi yang lucunya di malam ketiga. Di malam ketiga, jadi di sawah ini, di malam ketiga itu kita membawa satu rombongan lagi, ya satu rombongan lagi. Ada satu orang baru yang mengikut kami, karena apa? Dia melihat, oh kayaknya enak nih nangkepin kodok malam-malam gitu kan. Jadi kayaknya enak nih nangkepin kodok malam-malam. Dan dengan hasil yang banyak, kita lewatin lagi siring itu tadi. Lele itu ada, dan entah kenapa diganggu. Karena apa? Ego, ambisi, ada keinginan serakah, ada nafsu yang membelenggu jiwa ini tadi. Kita tangkap aja lele ini, kita tangkap. Sampai akhirnya apa? Diaduklah air itu. Air itu diaduk, dan lele ini pergi. Tidak tertangkap oleh kami. Hilang lele itu. Lucunya, setelah lele itu hilang, ya, ini bukan karena 2 malam itu kita udah panen kodok sampai kodoknya hilang, bukan. Tapi setelah lele itu hilang, malam itu tidak ada satu ekor pun suara kodok. Entah apa penyebabnya. Apakah karena si lele ini tadi, ya kan? Atau karena memang malam itu nasib kami yang kurang baik. Hingga kami berkeliling, ada, jadi di sana itu, di sawah itu, waktu itu, sawahnya itu ada di RT 6, ya, ada RT 6, di belakang RT 6, dan itu mengarah ke Kelurahan Tanah Patah waktu itu. Di Kelurahan Tanah Patah, ya kan? Dan di seberang sawah ada siring satu, ada aliran air satu, dan di seberang air itu adalah rumpun bambu. Ya, ada rumpun bambu. Dan kebetulan aku melihat si kodok tanpa suara. Kodok ini tidak bersuara, tapi terlihat wujudnya, terlihat kodok itu. Ya, lumayan, waktu itu lumayan besar, ya kan, sebesar telapak tangan. Sampai kodok nih, gitu kan. Kita nyanyikan lagi lagunya, kita center. Dan karena kita mencari kodok itu kan fokus mata itu ke bawah, tidak ke atas dan tidak melihat ke depan. Kita fokus kita adalah ke bawah. Dan kodok itu kita center, ya aku centerin. Nah, ini lucu nih, ya. Sambil nyanyi, kalau bulan bisa ngomong, itu aku tangkap. Cak. Dan ternyata yang aku tangkap saat itu bukan kodok. Yang aku pegang, yang aku sentuh ternyata apa? Punggungan kaki. Jadi punggungan kaki itu yang aku pegang gitu. Cuman lama-lama si kodok ini, yang aku kira pertama kodok ini, kok berubah berbulu. Punggungan kaki itu mulai berbulu. Sambil aku senterin, timbul rasa penasaran. Timbul rasa penasarannya apa? Apa yang aku pegang? Dan tangan ini tidak bisa bergerak, tangan ini masih di situ terus. Sampai akhirnya apa? Tangan tetap di telapak, di punggungan kaki itu. Senter ini coba naikkan ke atas. Disitulah aku kaget, bukan kepalang. Ternyata apa? Kaki ini memiliki fisik, memiliki sosok besar tinggi, berbulu. Jadi dia gimana ya? Seperti orang duduk seperti ini. Ya. Duduk seperti ini. Dan ini kakinya aku pegang. Aku lihat ke atas, ke atas, ke atas. Dan mungkin teman-teman tahu sosok apa itu. Tidak perlu aku sebutkan namanya siapa. Dan itu nyata. Itu wujud di depan mata, dan seketika itu juga entah kekuatan apa
karena takutku, karena terkejutku, itu aku teriak, lari ko, lari ko, lari, 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 lari. Dan semua dari kami lari. Walaupun saat malam itu hanya aku yang melihat. Tapi karena teman-teman, abang-abangku, kakak-kakakku melihat kejadian itu, kami larilah tunggang langgang. Lari tunggang langgang di sawah itu sampai akhirnya kami merusak kebun bayam dari warga itu tadi. Ngos-ngosan kami datang. Kami ngos-ngosan pulang ke rumah ya kan. Itu kurang lebih udah sekitar jam 11 malam. Kita ngos-ngosan tanpa hasil. Kita evaluasi. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ternyata apa? Dalam suatu daerah, dalam setiap tempat, walaupun itu hanya di sawah, para binatang-binatang ini ada yang menjaga. Itulah cara Allah, itulah cara Tuhan menjaga makhluknya. Ya. Kami yang serakah, manusia-manusia yang penuh dengan nafsu, tidak akan pernah merasa puas. Saya tutup cerita ini. Itu pengalaman pribadi saya di rumah itu. Tapi di cerita ini, di segmen ini, saya akan bercerita tentang kodok, kodok, dan kodok. Ya. Sampai akhirnya, kurang lebih sekitar 3 bulan dari kejadian itu, Papa waktu itu mendapatkan SK ya, bahasanya mungkin SK ya, untuk pindah ke rumah dinas. Waktu itu rumah dinas BPN, ya kan, Badan Pertanahan Nasional itu, lokasinya ada di Jalan Asahan. Ya. Ada di Jalan Asahan, masih satu kota Madia dengan rumahku. Papa disuruh pindah ke sana dan akhirnya apa? Kami sekeluarga pindah. Waktu itu kelas 2 SMA. Kami sekeluarga pindah. Tapi rumah dinas ini, kembali lagi saya ceritakan, rumah dinas ini sebenarnya ada kurang lebih sekitar 5 tahun itu sudah tidak dihuni. Jadi rumah dinas ini sudah, pintunya sudah tidak pernah terbuka selama 5 tahun, jendelanya sudah tidak pernah terbuka selama 5 tahun, dan itu pelataran yang luas itu sudah menjadi semak dan ilalang. Otomatis dong, karena kita pengen pindah, kita rapihkan. Rumah ini kita rapihkan. Ada kurang lebih 1 minggu, itu kami sekeluarga, dan karena aku juga banyak teman-teman, ayo bantuin aku, yuk bantuin kita beresin rumah ini tadi. Kita babatin ilalangnya, ya kan. Waktu membabatin ilalang itu, banyak penemuan-penemuan benda-benda yang menurut aku ini tak lazim. Ya, benda-benda ini tidak seharusnya ada di sana. Seperti aku menemukan kain mori, ya kan, menemukan sabuk warna hitam. Pas aku buka dalamnya ada raja-raja. Sampai aku bertanya, ada apa dengan rumah ini? Tapi aku berpikir positif, ya udahlah, namanya kita mau pindah, kita bersihkan rumah ini, kita rapikan rumah ini. Insya Allah, dengan kekuasaan Allah, kita datang dengan baik-baik, mudah-mudahan kita pun akan disambut dengan baik. Sampai akhirnya, di hari ketiga, kalau nggak salah itu hari ketiga udah kita babatin, pelataran udah bersih, ya kan? Papa menginstruksikan waktu itu, Le, coba kamu malam ini nginep di rumah itu. Ya, nginep di rumah yang baru kita beresin ini tadi. Itu barang-barang belum pindah. Belum ada satu barang pun dari rumah Kebun Tebeng pindah ke Jalan Asahan. Dan aku ingat betul, sore itu, aku, Arif Lesmana, ya kan, yang kebetulan si Ales ini rumahnya juga nggak jauh dari Jalan Asahan itu, dia ada di Gang Basun. Ya, kemudian Dedi Setiawan itu rumahnya di belakang rumah kita itu masih di Jalan Asahan, di komplek Korem itu. Sore selesai babat-babat, kita sempat pulang ke rumah Kebun Tebeng, kemudian baru balik lagi. Tapi lucunya, aku lupa bawa kunci. Aku lupa bawa kunci ke rumah itu, ya kan? Jadi apa? Maghrib, aku cuma duduk di depan, duduk di terasnya itu. Ya kan, karena terasnya ini lumayan besar juga. Kita duduk di sana bertiga. Duduk di sana bertiga, ya kan, aku, Arif, dan Dedi tadi. Sambil menunggu kunci yang rencananya waktu itu Mas Yoga akan datang untuk mengantarkan kunci.
Tapi selepas azan, kita dihantam dengan hujan petir. Dan entah nggak tahu kenapa, hanya di rumah itu yang listriknya padam. Padahal apa? Aku cek dari meteran listrik, aman, nggak ada yang turun. Ya kan? Rumah tetangga pun aman, masih pada hidup, lampunya nyala gitu ya. Aku cek lampu yang di teras itu, nggak tahu apakah lampunya putus atau tidak, nggak tahu ya. Sampai karena hujan itu tadi lama ya, hujan itu lama dan Mas Yoga nggak bisa datang karena hujan. Ya jadi kami kayak orang bodoh, kayak orang tolol, nggak bisa kemana-mana, terkurung di luar ya. Ini lucu juga nih istilahnya ya. Terkurung di luar, kenapa? Saya tidak bisa masuk ke dalam rumah dan saya tidak bisa keluar dari rumah. Cuma nongkrong di teras itulah. Ya cuma nongkrong di teras itu dengan sejuta ketakutan. Kami bertiga mencoba untuk ngobrol, mengkondisikan biar nggak takut gitu. Kita ngobrol ngalor kidul. Sampai akhirnya timbul bau apa ya? Kalian mungkin bau kodok yang anyir itu gimana sih ya? Aku jelasinnya agak susah nih. Nanti deh coba deh teman-teman cium bau kodok itu anyirnya gimana ya dengan lendirnya itu. Itu tercium. Padahal waktu itu hujan. Seharusnya kalau memang hujan itu tidak akan tercium. Dan itu sangat tajam. Bau lendir kodok itu, anyirnya itu semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Aku sempat sampaikan ke Arif Lesmana, aku sempat sampaikan ke Dede. Dad, Rip, anyir dak? Yoli anyir, kata dia gitu. Bau napo? Entah, kalau kau belum mandi dak, katanya kan. Dengan masih kita mencoba mengkondisikan suasana gitu kan, tetap cooling down. Tapi itu nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita tutupin, suasana itu semakin mencekam. Semakin mencekam dan anyir itu semakin tercium. Dan tiba-tiba, lucunya malam itu, kok tiba-tiba suara kodok ini jadi ramai. Krokok, krokok, krokok gitu kan. Nanti ada lagi krokok, krokok, krokok gitu kan. Itu yang awalnya jauh, tiba-tiba suara itu semakin kencang dan betul-betul auranya itu terasa kodok ini semakin ramai mendekati kami. Dan betul. Waktu itu ingat betul, aku cuman modal korek ya kan, korek dan rokok. Aku nyalakan korek, itu mungkin ada sekitar banyak lah ya, lebih dari 20 ekor. Itu kodok itu udah ada di sekitar kami. Bekatak-bekatak itu tadi. Mereka memantau kami. Mereka mengamati kami. Tapi akhirnya aku bilang, mau ngapain ini kodok ini? Harusnya kan kodok namanya hujan ya seneng, udah lu main hujan aja. Tapi nggak, kodok ini masuk ke teras yang terlindung dari hujan ini tadi gitu loh. Dan hujan itu belum berhenti, Sampai satu titik, nah ini lucu nih. Sampai di satu titik, pintu yang harusnya terkunci, ya. Pintu rumah yang seharusnya terkunci. Dan waktu sore itu, maghrib itu, bahkan sampai detik terakhir aku coba untuk buka pintu itu nggak bisa. Karena apa? Kuncinya masih di kebun tebeng, dipegang sama Mas Yoga. Tiba-tiba pintu itu membuka tapi cuman ya apa ya, cuman buka seperti orang ngintip gitu loh, hanya bukan orang mengintip. Dan seketika mataku langsung melihat ke arah pintu. Pegang gagang pintu pelan-pelan, crack, kudorong pelan, terbuka. Pintu itu terbuka, yang harusnya terkunci pintu itu terbuka.
Pikir aku kan kalau memang pintu ini terbuka, kenapa nggak dari tadi aja gue masuk? Tapi sore itu betul-betul terkunci pintu itu. Maghrib itu betul-betul terkunci pintu. Ku buka, pelan, 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 sampai akhirnya terbuka setengah. Disitulah aku lihat mata. Ada sosok mata, besar, hidung pesek. Buka. Kucoba beranikan dengan penasaranku, buka full. Blek. Di sini lucunya. Ada seekor kodok besar, ya. Kodok besar ini mungkin ada sebesar meja, ya, sebesar meja sekolahan itu kalau kita teman-teman tahu meja sekolahan kalau zaman kita dulu. Ada sosok sebesar meja sekolahan itu dan itu adalah kodok. Ada kodok besar di dalam rumah. Dan ternyata dialah yang memanggil kodok-kodok kecil di luar ini tadi. Aku nggak tahu mau lari kemana. Pintu sudah terbuka, di luar masih hujan deras. Jadi itu aku hanya gemetar megang-megang pintu. Mau apa ini kodok? Mau apa ini kodok? Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar 1 menit lebih aku gemetar. Hingga tiba-tiba dari dapur itu muncul sosok anak kecil, ya, muncul sosok anak kecil. Ingat betul, waktu itu dia hanya menggunakan kalau kata kita itu celana kolor gitu ya. Tapi ini balik lagi, ini bukan si kepala gundul itu ya. Ini bukan si kepala gundul. Ini hanya sosok anak kecil dengan celana kolor. Dia naik ke punggung kodok ini tadi. Anak kecil ini naik ke punggung kodok itu dengan tersenyum melihat ke arahku. Setelah anak kecil ini naik, dia berbalik. Kodok ini entah dielus apanya sama anak kecil ini tadi. Dan catatan buat teman-teman, ini adalah halus. Ini adalah gaib. Ya. Ini adalah halus, ini adalah gaib yang tidak bisa aku jelaskan secara kasat mata. Kodok ini melompat bersama anak itu tadi. Melompat betul di depan muka, karena pintu ini tadi sudah aku buka. Depan muka, dan di situ aku langsung terjerembab duduk. Dan kodok itu melangkah tepat di atas kepala, keluar dari pintu. Dia melompat ke antara hujan-hujan ini tadi. Dia melompat ke pelataran. Di pelataran, dia membalikkan badannya lagi dan melihat ke arahku. Jadi si anak kecil dan kodok ini dia mandi hujan di pelataran itu. Dan kodok-kodok kecil yang tadi ada di teras itu, membuat sebuah lingkaran seolah-olah bahwa mereka ini adalah anak-anak si kodok yang besar ini tadi. Dan mungkin sampai detik ini, kalau teman-teman ingin datang ke rumah dinas di Jalan Asahan itu, mungkin teman-teman yang bisa melihat, teman-teman masih akan melihat kodok itu. Tapi balik lagi, itu tidak perlu kita cari, ya, karena mereka betul adanya dan mereka tidak ingin diganggu. Dan anak kecil itu kembali lagi tanpa kata, tanpa pesan, dia hanya tersenyum. Sampai akhirnya sekitar jam 11 malam, hujan reda dan Mas Yoga baru datang. Tapi Mas Yoga bilang, lah, jadi karena pintu tadi udah terbuka, akhirnya apa? Aku, Arif dan Dedi masuk ke dalam rumah. Kita nyalain lampu yang di kamar, ya kan, lampu yang di ruang tengah, lampu yang di dapur kita nyalain semua dan terang, dan lampu depan pun menyala. Jadi ternyata apa? Lampu itu kesalahannya adalah stop kontak yang belum dinyalakan. Ya, sudah. Dan setiap aku membuka pintu, ya kan, setiap aku melihat keluar, si kodok itu dan anak kecil itu masih di sana, masih menatap ke arah pintu. Sampai aku berpikir, apakah kodok ini si pemilik rumah
Apakah si anak kecil yang memiliki atau menunggu rumah ini, menjaga rumah ini selama 5 tahun terbengkalai, atau siapa? Dan aku tidak tahu. Singkat cerita, kita pindahan ke sana, ya. Dan waktu pindahan pun kita ada sedikit mendoa. Mendoa maksudnya di sini adalah untuk bersyukur, ya kan, untuk keselamatan dan untuk izin. Karena begini loh, mungkin ini ada salahnya atau mungkin ini ada baiknya, aku nggak tahu aturan secara agama seperti apa. Tapi ini adalah budaya. Terserah teman-teman mau meyakini atau tidak. Tapi yang menurut aku, yang aku hakikatkan apa? Budaya apapun itu ya hormati. Hormatilah itu budayanya. Dan alhamdulillah masih banyak penampakan-penampakan lain itu masih banyak di rumah itu, dan itu tidak, menurutku tidak terlalu tidak terlalu menarik perhatian. Yang menarik perhatianku adalah si katak yang besar ini tadi, atau kodok yang besar ini, dan anak kecil itu. Saya tutup cerita ini. Jadi dari kisah ini yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Dimanapun teman-teman berada, dimanapun kita beraktivitas untuk mencari rezeki, untuk mencari kenyamanan, please, jangan pernah kalian usik mereka yang lebih dulu ada di sana. Mencarilah rezeki dengan cara yang halal. Mencarilah rezeki dengan tidak mengganggu makhluk lain. Apalagi kalau mungkin teman-teman sering dengar bahwa dalam dunia pekerjaan ada yang namanya sikut-sikutan. Ada sifat angkuh, ada sifat serakah dari manusia untuk mencari muka di depan atasannya. Dengan cara apa? Menjatuhkan orang lain. Bahwa apa? Ternyata untuk kita dilihat orang, untuk kita dianggap oleh orang lain, untuk kita dihormati oleh orang lain, belajarlah untuk menghormati sekitarmu. Belajarlah untuk menghargai di sekitarmu. Quote-nya, pesannya adalah apa? Kalian menghargai orang lain, sama halnya kalian menghargai diri sendiri. Sebelum kalian merubah orang lain, sebelum kalian mengurusi urusan orang lain, perbaiki diri kalian sendiri. Apakah diri kalian sudah pantas? Apakah diri kalian sudah baik? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu, dan hanya kalian yang tahu, hanya yang saya tahu, dan Allah yang maha mengetahui. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetap mawas diri bahwa selain kehidupan nyata, ada mereka yang tak kasat mata. Saksikan terus cerita selanjutnya hanya di Gali Mana Gali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup?